Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil flowchart dan pemrograman device C++ untuk memenuhi tugas UAS PKS 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Fauzi Zahrabati Al-Hoil, NIM 1203700061 dari TPB 13, Program Studi Teknik Pertambangan. Di sini saya memilih dua pemrograman yaitu fisika dan matematika. Yang pertama, saya memilih fisika yaitu hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah gaya, M ini adalah massa, dan A ini adalah percepatan. Contoh penerapan hukum Newton 2 pada kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita mendorong mobil, mendorong gerobak, dan lain-lain. Pada pemrograman yang kedua, saya memilih matriks penjumlahan dan pengurangan yang berordo 2x2. Matriks penjumlahan dan pengurangan, ordonya harus sama. Ketika tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalnya saya mempunyai matriks 1, dan ini matriks 2. AB, CD merupakan baris, AC, BD merupakan kolom. Kita akan menjumlahkan dengan cara A ditambah E, baris tambah baris, dan kolom ditambah kolom. Begitupun dengan pengurangan. Langsung saja kita masuk ke pemrograman pertama, yaitu fisika hukum Newton 2. Dimulai dengan main, lalu masuk ke real, gaya, massa, dan percepatan. Setelah itu integer I dan A, lalu ke string loop. Di sini akan terjadi perulangan. String array menu array 4 akan mengoutputkan selamat datang pada program mencari gaya, massa, dan percepatan. Ini merupakan array. Menu array 0 artinya menu perhitungan, menu array 1 mencari gaya, menu array 2 mencari massa, dan menu array 3 mencari percepatan. I sama dengan 0 untuk 0. Output menu array 0, menu array 1, menu array 2, dan menu array 3. Lalu akan mengoutputkan ketik kode nomor yang diinginkan dan akan menginput A, lalu output. Di sini menggunakan percabangan, di mana ketika user memilih nomor 1, maka program akan mencari gaya, diketahui, masukkan nilai massa, lalu program akan menginput massa. Diketahui, masukkan nilai percepatan, maka program akan menginput percepatan. Lalu hasilnya adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan dengan satuan Newton. Ketika user memilih nomor 2, maka program akan mencari massa. Diketahui, masukkan nilai gaya, dan masukkan nilai percepatan, lalu hasilnya massa sama dengan gaya dibagi percepatan dengan satuan kilogram. Jika user memilih nomor 3, maka program akan mencari percepatan, diketahui, masukkan nilai gaya, dan masukkan nilai massa, lalu hasilnya percepatan sama dengan gaya dibagi massa akan menampilkan hasilnya dengan satuan meter per sekon. Jika user memilih angka lebih dari 3, maka pemrograman akan mengoutputkan pilihan yang Anda pilih tidak sesuai dengan menu yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu output, yaitu apakah Anda ingin mengulang lagi. Jika ya, maka program akan kembali ke awal. Jika tidak, maka program akan mengoutputkan terima kasih. Setelah itu, kita akan masuk ke pemrograman yang pertama tentang hukum Newton 2. Seperti biasa, kita akan menginclude IOStream, lalu using namespace std, integer main, dan akan mendeklarasikan variabel. Untuk mendeklarasikan bilangan desimal, menggunakan float, gaya, massa, percepatan. Untuk mendeklarasikan bilangan bulat, menggunakan integer pilihan,
dan untuk mendeklarasikan kalimat menggunakan string loop. Lalu di sini akan membuat array, string menu array 4. Setelah membuat array, kita akan mengisi array. Dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Menu array 0 adalah menu perhitungan, menu array 1 artinya mencari gaya, menu array 2 mencari massa, dan menu array 3 mencari percepatan. Di sini saya menggunakan perulangan do while yang digunakan untuk melakukan perulangan pada pengecekan di akhir statement atau perintah. Ketika pengecekan di akhir sama dengan yang ditentukan, maka perulangan akan dilakukan. Di sini akan menampilkan program selamat datang pada program mencari gaya, massa, dan percepatan. Program ini digunakan untuk menampilkan isi dari setiap array yang telah kita isi. Menu array 0, 1, 2, dan 3, dan akan menampilkan output ketik kode nomor yang Anda inginkan. Lalu masuk ke cin pilihan. Di sini akan melakukan percabangan. Saya menggunakan switch case. Case 1 digunakan apabila user memilih nomor 1 dan program akan mencari gaya, diketahui, masukkan nilai massa, dan masukkan nilai percepatan. Lalu, program akan menghasilkan gaya sama dengan massa dikali percepatan dengan satuan Newton. Di sini menggunakan break yang digunakan untuk menghentikan perintah case 1 dan melanjutkan ke baris program berikutnya. Ketika user memilih nomor 2, maka program akan mencari massa yang diketahui, masukkan nilai gaya, dan masukkan nilai percepatan. Lalu hasilnya massa sama dengan gaya dibagi percepatan dengan satuan kilogram. Jika user memilih nomor 3, kita akan masuk ke case 3, yaitu program akan menampilkan mencari percepatan, diketahui, masukkan nilai gaya, dan masukkan nilai massa. Lalu hasilnya percepatan sama dengan gaya dibagi massa dengan satuan meter per sekon. Default digunakan pada switch untuk menampilkan ke layar jika pilihan yang ditetapkan tidak sesuai. Program akan menampilkan kode nomor yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu, ketika kita ingin mengoutputkan apakah Anda ingin mengulang, jika ya, program akan kembali ke awal. Jika tidak, program akan menampilkan sekian terima kasih. Mulai saja kita run pemrogramannya. Misalkan kita ingin mencari gaya, masukkan nilai massa 12 dan nilai percepatan 2. Karena gaya sama dengan massa dikali percepatan, maka 12 dikali 2 sama dengan 24 Newton. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke flowchart yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks yang berordo 2x2. Langsung saja kita akan deklarasikan string pilihan loop real array A 2x2, real array B 2x2, dan real array C 2x2, di mana array A ini merupakan matriks pertama yang berukuran 2x2, array B merupakan matriks kedua yang berukuran 2x2, dan array C merupakan matriks hasil yang berukuran 2x2. Di sini akan mendeklarasikan real I, J, M, N, PQ, dan indeks. Lalu, N sama dengan 2 ini merupakan baris matriks pertama, M sama dengan 2 merupakan kolom matriks pertama, P sama dengan 2 merupakan baris matriks kedua, dan Q sama dengan 2 merupakan kolom pada matriks kedua. Di sini akan terjadi perulangan, yaitu I sama dengan 0 untuk N kurang dari 1, dan J sama dengan 0 untuk M kurang dari 1, akan mengoutputkan matriks A. Indeks sama dengan J ditambah I kali M. Lalu akan menginput matriks A indeks. Selanjutnya, I sama dengan 0 untuk P kurang dari 1, dan J sama dengan 0 untuk Q kurang dari 1, akan mengoutputkan matriks B, indeks sama dengan J ditambah I kali Q, lalu akan menginput B indeks. Ini merupakan matriks yang pertama,
dan ini merupakan matriks yang kedua. Selanjutnya, program akan mengoutputkan masukan pilihan yang diinginkan, ingin penjumlahan atau pengurangan, dan akan menginput pilihan. Di sini adalah percabangan. Jika user memilih penjumlahan, maka I sama dengan 0 untuk N kurang dari 1, output akan menghasilkan baris keberapa, dan J sama dengan 0 untuk M kurang dari 1, indeks sama dengan J ditambah I kali M, lalu akan keluar outputnya matriks A ditambah matriks B. Selanjutnya, jika user memilih pengurangan, maka program akan menampilkan I sama dengan 0 untuk N kurang dari 1, dan akan mengeluarkan output baris keberapa, lalu J sama dengan 0 untuk M kurang dari 1, indeks sama dengan J ditambah I kali M, dan akan mengeluarkan hasil output matriks A dikurang matriks B. Jika user memilih selain penjumlahan dan pengurangan, maka program akan keluar dengan pilihan yang Anda masukkan tidak sesuai. Selanjutnya, akan menampilkan output apakah Anda ingin mengulang. Jika ya, program akan kembali ke awal. Jika tidak, maka program akan menampilkan output sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman yang kedua, yaitu matriks penjumlahan dan pengurangan yang berordo 2x2. Langsung saja seperti biasa kita akan menginclude IOStream dan using namespace std, lalu integer main. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel yang digunakan. Kita menggunakan integer I dan J, dan mendeklarasikan variabel float M, N, P, dan Q, di mana M ini merupakan baris pada matriks pertama, N ini merupakan jumlah kolom pada matriks pertama, P ini merupakan baris pada matriks kedua, dan Q ini merupakan kolom pada matriks kedua. Lalu, kita akan mendeklarasikan matriks 1, matriks 2, dan matriks hasil melalui array 10 dan array 10, dan masuk ke string pilihan loop. Program akan menampilkan program matriks 2x2. Karena matriks yang berukuran atau berordo 2x2, maka baris pada matriks dan kolom pada matriks adalah 2. Di sini saya menggunakan do while yang digunakan untuk melakukan perulangan program matriks. Di sini akan membuat matriks pertama melalui membuat baris dan membuat kolom pada matriks pertama dengan for integer I sama dengan 0, I kurang dari M, dan I++. I++ ini merupakan deklarasi dari I kurang dari M. Dan for integer J sama dengan 0, J kurang dari N, dan J++. Lalu program akan mengoutputkan masukan baris keberapa dan kolom keberapa. Dan program akan menampilkan matriks 1, array I, dan array J. Lalu, membuat matriks kedua. Membuat matriks kedua caranya sama seperti membuat matriks pertama. Setelah itu, kita akan masuk membuat pilihan operasi penjumlahan dan pengurangan. Program akan menampilkan masukan pilihan yang diinginkan, mau penjumlahan atau pengurangan. Di sini saya menggunakan if-else untuk melakukan percabangan. Ketika kita memilih penjumlahan, maka pemrograman akan menghasilkan penjumlahan matriks, di mana program akan membuat baris dan kolom pada matriks melalui for integer I sama dengan 0, I kurang dari M, dan I++, serta for integer J sama dengan 0, J kurang dari N, dan J++, dan hasilnya matriks 1 ditambah matriks 2, dan akan mengeluarkan hasil. Jika kita memilih pengurangan, maka matriks akan mengalami pengurangan, lalu program akan menghasilkan output hasil pengurangan matriks 1 dikurang matriks 2. Setelah itu, apabila user memilih program yang tidak sesuai, maka akan menampilkan tidak ada dalam pilihan. Dan masuk ke output apakah ingin mengulang. Jika ya,
maka program akan kembali ke awal. Jika tidak, maka program akan menampilkan sekian terima kasih. Kita run, masukkan baris dan kolom. Ketika user memilih penjumlahan, maka program akan menampilkan hasil matriks 1 ditambah matriks 2. 2 ditambah 6 hasilnya 8, 4 ditambah 2 hasilnya 6, 1 ditambah 4 hasilnya 5, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Apakah ingin mengulang? Tidak. Sekian, terima kasih.